Ini kan yang jadi pertanyaan sebetulnya kegiatan retret ini apakah ini maksudnya penugasan dari Kemendagri, Presiden atau undang-undang ya Pak? Maksudnya dasar hukumnya pelaksanaan retret ini tuh atas perintah Kemendagri, Presiden atau undang-undang? Makasih Pak. Jadi yang pertama ini adalah program rutin yang memang diselenggarakan untuk kepala daerah, begitu ya, untuk kepala daerah. Dari dulu saya jadi wali kota itu ikut Lemhanas, ikut Kemendagri, dan ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi ada landasan hukumnya, ada pembinaan, ada pengawasan, ada peningkatan kapasitas para aparatur di daerah. Jadi undang-undang mengamanatkan itu, dan mengenai pemilihan lokasi ini menyesuaikan saja. Kalau biasanya di BPSDM, biasanya di Lemhanas lebih dari 1 bulan, nah ini dipadatkan 7 hari di sini. Jadi secara teknis setiap periode itu menyesuaikan saja. Kadang berpindah di Lemhanas, di BPSDM. Nah sekarang secara teknis di sini. Jadi ada landasan undang-undangnya jelas, dan untuk teknisnya menyesuaikan. Nah karena ada efisiensi dan ada target-target tadi, ini menyesuaikan lokasi di sini. Begitu. Silakan yang lain. Ya. Pak, izin Pak Singgi dari kompas.com, izin memfollow up terkait dengan pertanyaan kader-kader PDIP gitu Pak. Kan ini sudah saya ingin penegasan aja terkait tugas atau kewajiban kepala daerah ini kan mereka sebenarnya diundang sebagai kepala daerah atau petugas partai gitu, dan sikap Kemendagri memprioritaskannya seperti apa gitu. Ya, sikap kami menunggu sampai pukul 15.00. Silakan yang lain. Ya, udah nih, yang belum ya, silakan. Pak Menteri, mau tanya Pak, soal kan tadi belum sampaikan jumlah pematerinya berapa orang, kemudian apa aja urgensinya materi itu. Kenapa diberikan? Terima kasih. Sebentar, kami cek dulu ya terakhir. Jadi pembicara di sini itu pertama para Menko dan Menteri terkait. Nah, ini kedua adalah para Widya Iswara Lemhanas yang akan mengisi 2 hari pertama, dan ketiga adalah Bapak Presiden yang akan hadir di 2 hari terakhir. Ada 40 menteri, ya, ada 40 menteri yang diagendakan untuk berbicara, dan kami masih menyesuaikan untuk slot atau sesinya. Itu kira-kira. Ya, silakan. Iya, itu yang kanan kiri. Ya. Siapa? Oh, begini. Bapak Presiden Prabowo, ya insya Allah akan diagendakan ini di ujung. Ya, di ujung acara retreat. Tetapi untuk teknisnya, jamnya, sesi apa, pasti nanti akan kita komunikasikan lagi. Nanti di ujung itu nanti ada acara Parade Senja, ya apakah beliau berkenan untuk bergabung, nanti kita akan pastikan lagi. Tetapi yang pasti di hari terakhir, beliau akan memberikan arahan kepada kami semua. Gitu, ya. Ya. Saya Hendrawan dari CNN Indonesia TV, Pak Wamen. Pak, tadi terkait dengan amanat undang-undang tadi Pak, apakah kemudian dalam amanat undang-undang itu disebutkan bila ada kepala daerah yang tidak hadir maka akan ada implikasinya, sanksi misalnya, sama seperti misalnya dulu Pak Wamen ketika menjabat kepala daerah, apakah juga pernah ada kasus serupa dan kemudian apakah ada sanksi? Iya. Terima kasih. Sanksinya itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini. Ya, jadi di undang-undang itu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya, tidak ada ya. Tetapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari. Siap, baik teman-teman. Ya.
kabarnya ada presiden yang terdahulu yang akan Ya, kita ingin ada tokoh bangsa yang juga berbagi pengalaman, kebijaksanaan dan kebijakan. Tapi sekali lagi tentu masih harus kita pastikan lagi konfirmasinya karena masih menyesuaikan terkait dengan jadwal yang sesuai. Ada lagi? Cukup ya? Terakhir. Ya. Terima kasih Pak Jamal dari Tempo. Kemarin kan ada untuk kontribusi dari kepala daerah yang kemudian dibatalkan ya Pak untuk acara ini. Kemudian pembatalan itu saat ini menggunakan anggaran apa ya Pak yang digunakan untuk retreat ini dari APBN, dari pos apa? Ya, sudah disampaikan. Dan berapa? Terima kasih. Sudah disampaikan oleh Pak Mendagri kepada publik melalui teman-teman media. Anggaran sepenuhnya berasal dari APBN di Kemendagri untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala daerah gitu ya. Nah, kalau dulu itu karena jumlah harinya lebih banyak, lebih panjang, bisa sebulan lebih di Lemhanas dan 2 minggu di Kemendagri dan para pesertanya juga menginap di hotel, tentu angkanya jauh lebih besar dari hari ini. Jauh lebih besar karena hari ini 7 hari di tenda. 7 hari di tenda bukan fasilitas hotel. Dibandingkan dulu paket-paketnya itu 2 minggu di Jakarta kami menginap di hotel, 1 bulan di Lemhanas juga walaupun disediakan di mes, tetapi banyak kepala daerah yang memilih menganggarkan dari APBD untuk menginap di hotel. Tentu jumlahnya jauh lebih besar dibanding 7 hari di tenda. Itu kira-kira. Angkanya 13 miliar. Ya. Dan kita pun tentu harus memiliki perspektif yang lebih luas. Saat ini APBN ini 3.600 triliun. Uang yang berada di daerah melalui APBD ini 1.300 triliun. Jadi teman-teman kepala daerah diharapkan bisa mengelola uang rakyat untuk kembali ke rakyat ribuan triliun tadi berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional. KPK, Kapolri, BPK, BPKP ya, juga akan berbicara di sini untuk mengawal uang rakyat tadi. Ya, kira-kira begitu. Jadi tolong dilihat dalam konteks yang lebih besar, target ini adalah ke sana juga tadi. Silakan. Pak, penegasan Pak Ya. terkait memang tadi kan akan menunggu statement sore nanti soal jumlah kepala daerah, tapi yang terjadwal dan diundang ada 508 undangan atau 481 yang kemarin cek kesehatan Pak, yang diundang kepala Ya itu daerahnya. angkanya ya seperti tadi 503. 503, ya. oke. Terdaftar itu 503. Kita lihat sore lah. Oke. Berapa yang kemudian hadir ya. Kita akan update semua. Cukup teman-teman ya. Baik, terima kasih Pak Deputi. Ada tambahan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.